Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja', melanjutkan pembahasan kemarin seputar kaidah bagaimana mempraktekkan peradilan dalam mahkamah Islam. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas satu prinsip penting dalam mahkamah Islam, yakni bahwa siapapun yang berposisi sebagai penggugat, maka dia wajib menyediakan bukti, atau lebih tepatnya dia harus menyediakan bukti. Ya, kata-kata harus mungkin lebih hati-hati daripada wajib. Kenapa? Karena kalau disebut wajib berarti dia berdosa dalam kondisi apapun jika tidak menunjukkan bukti. Sementara ada kasus-kasus perselisihan yang mana seseorang itu boleh membatalkan tuntutannya. Ya, tetapi memang ada contoh kasus perselisihan yang tidak mungkin dibatalkan kasus tuntutan itu, sehingga statusnya wajib menghadirkan bukti. Nah, bukti itu dalam bahasa Arab disebut dengan bayyinah. Ya. Seorang penggugat atau seorang penuntut harus menghadirkan bukti. Kalau dia menuntut kemudian tidak sanggup menghadirkan bukti, padahal sudah diangkat ke hakim, maka diberikan kepada tergugat supaya dia itu bersumpah untuk mengingkari isi gugatan. Ya, jadi dalam kondisi seorang penggugat tidak sanggup memberikan bukti atau ada sesuatu yang dianggap bukti cuma tidak kuat atau tidak diterima oleh hakim, maka selanjutnya perkara itu diselesaikan dengan cara mempersilahkan seorang tergugat untuk bersumpah mengingkari isi gugatan. Ya. Kenapa ada aturan semacam ini? Karena begini hukum asalnya. Ketika seorang penggugat itu berhasil menghadirkan bukti, maka keputusan akan dimunculkan sesuai dengan bukti yang telah disajikan itu. Ya. Artinya gugatan diterima. Jika seorang penggugat sanggup menghadirkan bayyinah, maka keputusan hukum adalah mengabulkan gugatan itu. Tetapi jika tidak ada bukti yang menguatkan gugatan, maka dikembalikan kepada pihak tergugat apakah dia berani bersumpah mengingkari isi gugatan. Kalau dia berani bersumpah, maka berarti gugatan tidak diterima sehingga pihak tergugat dinyatakan bebas. Ya, nah ini kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, prinsip penting dalam mahkamah Islam seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas pada pertemuan kali ini bagaimana kasusnya jika seorang yang tergugat itu menolak untuk bersumpah. Ya, jadi penggugat nggak punya bukti, tetapi ketika hakim mengembalikan kepada tergugat untuk bersumpah, tapi dia menolak untuk bersumpah. Alasan menolaknya ya mungkin sebenarnya bisa jadi dia merasa salah, tapi dia khawatir berdosa mengucapkan sumpah itu, sehingga dia menolak untuk bersumpah. Atau kadang-kadang alasannya bukan karena takut bersumpah, takut berdosa. Alasannya adalah khawatir kalau dia bersumpah, kebetulan kemudian ada takdir Allah yang bertepatan dengan isi sumpah itu, lalu kemudian ada opini yang tidak baik
di tengah masyarakat karena yang bersumpah tersebut dikenal sebagai orang yang soleh misalnya. Ya, khawatirnya kemudian tidak baik. Misalnya ada dua orang berselisih sama-sama soleh di tengah masyarakat. Lalu kemudian salah satu sebagai penggugat, satunya sebagai pihak tergugat. Penggugat ketika ditanya hakim tidak punya bukti, lalu hakim memberikan mengembalikan itu kepada pihak tergugat supaya bersumpah untuk mengingkari isi gugatan. Dia menolak. Kenapa dia menolak? Dia khawatir kalau dia bersumpah, lalu kebetulan isi sumpahnya itu sesuai dengan kenyataan, lalu kemudian kena balak misalnya, padahal sesungguhnya nggak ada kaitan dengan isi sumpah itu, balaknya, lalu kemudian terjadi suudzon di tengah-tengah masyarakat terhadap salah satu dari pihak orang soleh itu. Nah, kadang-kadang di masa lalu terjadi semacam itu. Sahabat Nabi itu kadang menolak bersumpah itu karena khawatir nanti timbul pikiran yang tidak-tidak di tengah kaum muslimin, karena pihak yang berselisih itu ternyata sama-sama sahabat Nabi yang besar. Ya, jadi itu. Jadi menolak bersumpah itu alasannya bisa macam-macam. Tidak selalu menunjukkan keraguan pihak yang tergugat itu. Nah, bagaimana aturan semacam ini kalau terjadi kasus orang yang tergugat menolak bersumpah? Ini yang dinyatakan oleh Abu Syuja' pada kalimat yang akan kita bahas ini. Abu Syuja' menulis, fa innaka la'anil yamin ruddat 'alal mudda'i fayahlifu wa yastahiqqu. Jika pihak yang tergugat menolak untuk bersumpah, ya, kata nakala itu maknanya imtana'a. Imtana itu menolak, ya, menolak atau mundur karena takut. Nah, begitu, atau mundur karena khawatir atau yang semakna dengan itu. Itu nakala. Jadi nakala ini fi'ilnya mudda'a alaih, atau bahasa kita adalah tergugat. Ingat ya, istilah dalam peradilan itu penggugat dinamakan mudda'i, yang tergugat dinamakan mudda'a alaih. Kalau gugatan dinamakan dakwah. Ya. Kalau sesuatu yang digugatkan itu namanya mudda'a bihi. Nah, ini istilah-istilah ini harus jeli karena akan sering muncul dalam kitab fikih pada saat membahas peradilan. Penggugat namanya mudda'i, tergugat namanya mudda'a alaih, gugatan dinamakan dakwah, sesuatu yang digugatkan namanya mudda'a bihi. Ya, nah, kata nakala di sini itu fi'ilnya mudda'a alaih. Artinya yang mundur siapa? Yang tergugat. Nah, jadi seorang yang tergugat jika mundur untuk bersumpah, maksudnya nggak mau ketika disuruh bersumpah supaya dia bebas, bagaimana ketentuannya? Ruddat 'alal mudda'i, maka ia sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Nah, sekarang penggugatnya disuruh bersumpah, begitu. Kenapa? Karena penggugatnya tadi kan hukum asalnya awalnya disuruh untuk memberikan bayinah, bukti, gitu loh. Karena kita kemarin sudah membahas hukum asal seorang penggugat itu kata-katanya lemah, ucapannya lemah. Kenapa? Karena hukum asal orang itu kan baik. Hukum asal orang itu tidak berbuat kriminal. Ketika ada seorang penggugat menuduh tergugat terkait dengan sesuatu, maka itu bertentangan dengan hukum asal. Makanya para fuqaha itu mengatakan hukum asal ucapan seorang penggugat adalah lemah. Karena lemah, maka dia perlu dikuatkan, perlu didukung oleh bukti. Nah, bukti itu namanya bayinah. Makanya diharuskan seorang penggugat menghadirkan bayinah, kan begitu ketentuannya. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu menunjukkan bayinah itu, saksinya misalnya hanya dirinya sendiri, nggak mampu, maka kemudian diperintahkan kepada pihak tergugat untuk bersumpah. Nah, kalau misalnya si pihak tergugat ini menolak untuk bersumpah, dikembalikan lagi kepada penggugat. Maksudnya dikembalikan bagaimana? Penggugat diminta untuk bersumpah, bersumpah bahwa yang ia katakan terkait gugatannya adalah benar. Ya, contoh praktisnya begini aja. Ya, misalnya ada
dua orang laki-laki. Satu bernama Zaid, yang kedua bernama Ali misalnya. Zaid ini berhutang kepada Ali misalnya. Berhutang sebanyak 10 juta. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, karena usia utangnya itu lama, lupalah si Zaid ini. Zaid mengira utangnya cuma 5 juta. Jadi begitu jatuh tempo, dia kemudian membayar 5 juta. Nah, Ali mengingatkan Zaid, hutangmu bukan 5 juta, hutangmu 10 juta. Zaid bilang, "Loh, enggak, ingat saya 5 juta." Ali bilang, "Enggak, saya ingat betul utangmu 10 juta. Akhirnya berselisih kan? Berselisih. Maka mereka datang ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus perselisihan ini. Siapa berarti yang penggugat di sini? Yang penggugat adalah Ali. Kenapa? Karena Ali ingin mendapatkan haknya penuh 10 juta gitu loh ya. Yang tergugat siapa? Yang tergugat berarti Zaid, karena dia yang dituntut untuk membayar 5 juta tambahan tadi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, pada kasus semacam ini kalau ada pihak penggugat dan tergugat, maka hukum asalnya penggugat harus menunjukkan bayinah atau bukti. Jadi begitu sampai di depan hakim, hakim akan bertanya, Ali, buktinya apa kamu menghutangi 10 juta? Begitu. Kalau jawaban Ali, saya ingat karena saya yang punya uang, jadi ya buktinya saksinya cuma saya misalnya. Nah, jadi misalnya Ali itu nggak punya bukti, nggak ada dua saksi yang menyaksikan transaksi utang piutang itu, atau nggak ada dokumen tertulis yang menunjukkan utang piutang itu, tetapi hanya bertumpu pada daya ingatnya sendiri, persaksiannya sendiri, maka dalam hal ini berarti hakim akan menilai Ali tidak punya bayinah, gitu ya. Ali tidak punya bukti. Nah, dalam kondisi ini, ketika Ali sudah nggak punya bukti, maka hakim akan meminta kepada tergugat, yakni Zaid, untuk bersumpah. Ya, jadi hakim akan berkata kepada Zaid, wahai Zaid, ini Ali ketika mengatakan bahwa kamu punya hutang 10 juta dan saya minta untuk menunjukkan bukti, dia tidak sanggup menunjukkan bukti kecuali hanya dirinya sendiri. Sekarang beranikah kamu bersumpah, wahai Zaid, bahwa utangmu memang hanya 5 juta? Ya, kalau misalnya hakim bertanya semacam itu kepada pihak tergugat, lalu kemudian Zaid berani bersumpah, ya saya berani bersumpah utang saya cuma 5 juta, maka bebaslah. Bebaslah si Zaid ini, tidak wajib membayar 5 juta itu. Tetapi kalau misalnya kasusnya Zaid ini ragu, sebentar, ingat saya 5 juta, tapi ada kemungkinan benar itu 10 juta. Tapi dugaan kuat saya kok 5 juta ya? Cuma saya masih ragu misalnya. Sehingga ketika disuruh bersumpah, tidak berani dia. Hakim menyuruh bersumpah, tidak berani. Nah, dalam kondisi tergugat tidak berani untuk bersumpah, menolak bersumpah semacam ini, maka hakim memerintahkan, ya, mengembalikan sumpah itu kepada penggugat. Nah, sekarang ganti bertanya begini, hakim, wahai Ali, ini Zaid tidak mau bersumpah. Sekarang kamu beranikah bersumpah yang menyatakan bahwa memang piutangmu sejumlah 10 juta? Nah, kalau misalnya Ali berani bersumpah, maka ketentuannya fayahlifu wa yastahiqqu, maka dia jika berani bersumpah maka dia berhak, ya, dengan materi gugatan itu. Jadi kalau Ali berani bersumpah karena yakin betul, ya saya berani bersumpah demi Allah bahwa saya menghutangi Zaid sebanyak 10 juta. Nah, kalau sudah berani mengatakan semacam itu, maka kuatlah klaimnya Ali. Jadi gugatan dia plus sumpahnya itu sudah seakan-akan mewakili bayinah tadi. Ya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan uang 10 juta itu. Ini maksud dari pernyataan Abu Suja yang mengatakan fa innaka la'anil yamin ruddat 'alal mudda'i fayahlifu wa yastahiqqu. Kalau tergugat itu menolak untuk bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada penggugat.
sehingga dia bersumpah lalu dia berhak untuk mendapatkan materi gugatannya. Ya. Apa dasar ketentuan semacam ini? Dasarnya adalah riwayat Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raddal yamin ala talibil haqq. Rasulullah mengembalikan sumpah itu pada penuntut hak. Nah, maknanya berarti dikembalikan pada penggugat dalam kondisi tergugat tidak mau bersumpah. Maksudnya begitu. Termasuk yang semacam ini adalah kisah perselisihan antara sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Utsman bin Affan. Ini diceritakan dalam salah satu riwayatnya tersebut dalam kitab Al-Muhalla bil Athar karangan Ibnu Hazm. Ya. Diceritakan di sini Al-Miqdad bin Al-Aswad itu pernah berhutang kepada Utsman sebanyak 7.000 dirham. 7.000 dirham. Saya tidak tahu ya konversi dirham ke rupiah sekarang berapa persisnya. Kita harus ngerti dulu data harga perak per gramnya berapa. Jadi dirham itu kan mata uang yang terbuat dari perak. Ya, beratnya itu 1 dirham setara dengan 2,975 gram. Jadi hampir 3 gram perak. Jadi pertama-tama kalau ingin tahu 1 dirham senilai berapa, berarti harus dicari dulu harga perak 1 gramnya berapa. Nah, terus kalikan 3 kira-kira. Setelah itu kalikan 7.000, nanti ketemu nilai utangnya Al-Miqdad bin Al-Aswad kepada Utsman bin Affan. Sekali lagi, Al-Miqdad bin Al-Aswad berhutang kepada Utsman bin Affan sebanyak 7.000 dirham. Lalu kemudian ketika Utsman menagih Al-Miqdad, yang dibayarkan 4.000. Nah, maka Utsman mengatakan, loh, utangmu 7.000 bukan 4.000. Kata Miqdad, enggak, cuma 4.000. Begitu. Akhirnya kemudian mereka berdua datang kepada Utsman. Jadi meskipun sahabat besar ya wajar ya terjadi perselisihan semacam itu, sangat wajar, namanya manusia kan. Ya, jadi ini tidak mengurangi muruah, tidak mengurangi ketakwaan, tidak mengurangi, biasa saja, normal saja, yang penting diselesaikan dengan baik. Disampaikan pada Umar, lalu kemudian karena nggak ada bukti dan lain sebagainya, lalu Al-Miqdad berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, hendaknya Utsman itu bersumpah bahwasanya memang hutang saya seperti yang ia katakan, sehingga dia bisa mengambil haknya. Maka Umar mengatakan, ansafaka ihlif annaha kama taqul wa khudha. Ya, kamu sudah berbuat adil. Ya, maka kemudian Umar berkata, bersumpahlah bahwasanya piutangnya memang seperti yang kau katakan, sehingga engkau berhak untuk mengambilnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah biasa di zaman Nabi, itu seperti ini mekanismenya. Ketika pihak yang tergugat itu tidak mau bersumpah, maka dikembalikan kepada penggugat bahwa memang materi gugatannya seperti yang ia klaimkan itu, sehingga dengan begitu dia bisa berhak untuk mendapatkannya. Ya, itu. Termasuk juga kasus perselisihan Zaid bin Thabit, itu pernah berselisih dengan Ibnu Muti' terkait dengan rumah. Sama kasusnya itu. Ya. Jadi tidak punya bukti, lalu kemudian diminta kepada Ibnu Muti' untuk bersumpah. Ibnu Muti' menolak untuk bersumpah, maka dikembalikan kepada Zaid bin Thabit untuk bersumpah bahwa itu memang haknya. Nah, lalu Zaid bersedia bersumpah sehingga menjadi haknya. Nah, ini menunjukkan bahwa prinsip ini sudah dipraktekkan dengan baik sejak masa sahabat Nabi dan kemudian dipraktekkan dalam mahkamah Islam di masa selanjutnya. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana jika penuntut itu masih belum mungkin bersumpah? Jika penggugatnya, sang penggugat itu masih belum mungkin bersumpah karena masalahnya dia masih anak-anak atau gila misalnya. Ini kasusnya yang sering bisa jadi adalah kasus waris. Ya, kasus waris. Jadi kasus waris misalnya di masyarakat itu kan barangkali ada beberapa kasus di mana warisan itu
kalau ahli warisnya kebetulan masih anak-anak atau gila, itu kadang nggak dianggap. Nah, sehingga saat acara bagi-bagi warisan itu dia tidak dihitung, gitu ya. Lalu kemudian ketika bisa jadi alhamdulillah, ketika bisa jadi ada salah satu anggota keluarga yang bertakwa mengingatkan itu, lalu kemudian meminta baik-baik lalu tidak dikabulkan, akhirnya dibawa ke mahkamah. Nah, itu kan akhirnya bisa kita katakan pihak penggugatnya adalah anak-anak atau yang gila itu, yang diwakili oleh salah satu walinya, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya kasusnya semacam ini, pihak penggugatnya itu ternyata masih anak-anak yang diwakili itu, maka tidak boleh wakilnya itu bersumpah atas nama anak-anak atau orang gila itu, tidak bisa. Karena boleh bersumpah itu kalau ada unsur taukil yang sah sebagai mukallaf. Nah, sementara dalam kondisi ini tidak mungkin dilakukan semacam itu. Sehingga bagaimana kasusnya kalau semacam ini? Jadi minta mendapatkan haknya tapi nggak bisa membuktikan, lalu kemudian pihak tergugatnya disuruh untuk bersumpah dia tidak mau, lalu kemudian dikembalikan lagi kepada pihak penggugat, sementara penggugat masih anak-anak atau gila. Ya, bagaimana ketentuannya? Jawabannya adalah harus ditunggu sampai balik, nah, atau sampai waras kalau kasusnya adalah gila. Karena memang hanya itu caranya supaya hak itu bisa kembali kepada dia. Ya, jadi tidak bisa dipaksa saat itu juga selesai, berarti harus nunggu sampai balik dulu. Ini yang dinyatakan oleh Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan, fa in lam yumkin tahlifuhu al-an kas-sabiyyi wal majnun fal masyhur intidharul bulughi wal ifaqah. Jika masih belum mungkin untuk menyumpah tergugat itu sekarang juga, seperti anak kecil atau yang gila, maka pendapat terkuat dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah ditunggu sampai balik atau waras dari kegilaannya. Ya, oke. Ini ketentuan jika penggugat masih anak-anak atau gila. Bagaimana jika penggugat itu statusnya orangnya tidak spesifik? Jadi nggak jelas orangnya apakah Zaid, apa Ali, apa Amr, nggak jelas. Bagaimana kasusnya? Misalnya, kasusnya adalah orang yang meninggalkan harta yang banyak, tapi nggak punya ahli waris. Ya, meninggal tapi tidak punya ahli waris. Nah, hartanya itu kan tetap akan dimiliki, kan begitu. Siapa yang memiliki? Nah, ini kan nanti tergantung bagaimana fikih yang diterapkan di negeri tersebut. Kalau misalnya yang dipakai mazhab Asy-Syafi'i, maka berarti harta yang tidak bertuan itu nanti dikembalikan ke Baitul Mal, gitu ya, ke Baitul Mal. Nah, kalau harta dikembalikan ke Baitul Mal berarti penggugatnya tidak spesifik, karena Baitul Mal itu kan hartanya kaum muslimin seluruhnya, kan nggak mungkin orang seluruh kaum muslimin disuruh ke pengadilan, kan nggak mungkin ya. Itu maknanya berarti tidak spesifik pemiliknya. Termasuk juga misalnya kasus wasiat. Jadi misalnya ada orang yang hartanya banyak terus berwasiat, hartaku ini kuwasiatkan pada orang-orang fakir. Kata-katanya begitu, kuwasiatkan pada orang-orang fakir. Nah, orang-orang fakir ini nggak spesifik siapa, apakah tetangganya atau orang jauh dan sebagainya. Nah, karena nggak spesifik, maka berarti pemilik haknya adalah orang yang tidak muayyan tadi. Nah, kalau ini masuk ke pengadilan, bagaimana itu? Misalnya untuk kasus harta Baitul Mal itu yang menggugat adalah jaksa sebagai wakil pemerintah misalnya. Tetapi ketika digugat itu kemudian nggak punya bukti, lalu dikembalikan pada pihak yang tergugat, disuruh bersumpah dia nggak mau. Nah, apakah itu jaksanya bisa bersumpah untuk mewakili kaum muslimin? Ya, apakah seperti itu ketentuannya? Ya, jawabannya adalah tidak, nggak begitu. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah pihak yang tergugat harus ditahan. Ya, ditahan. Pihak yang tergugat harus ditahan sampai dia mau bersumpah atau mengembalikan
materi gugatan yang diperselisihkan. Nah, itu solusinya sudah, nggak ada selain itu. Jadi kenapa sumpah dikembalikan pada pihak penggugat itu kan karena pihak yang tergugat nggak mau bersumpah. Nah, dalam kondisi semacam ini, kalau misalnya penggugatnya tidak spesifik, maka pihak yang tergugat itulah yang harus dipaksa antara mau bersumpah untuk menolak materi gugatan atau mengembalikan hak yang diperselisihkan. Ya, gitu. Itu singkatnya untuk hari ini. Insya Allah satu kalimat saja karena panjang dan perlu perenungan ya untuk memahami materi ini.